Bagaimana perbandingan kadar senyawa astaxanthin dalam udang dibanding dengan astaxanthin sintetik seperti Karofil? Mana yang lebih tepat untuk mewarnai cana maru Anda? Simak ulasannya di video ini hingga selesai. Berbicara mengenai warna pada cana maru, maka pembahasan kita tidak akan lepas dari karotenoid. Di mana susunan kimiawinya, pigmen karotenoid ini hanya dapat disintesis oleh organisme fotosintetik seperti ganggang dan tumbuhan, beberapa bakteri, jamur, dan beberapa serangga pemakan tumbuhan. Sementara di alam liar, ikan seperti cana maru memperoleh sebagian besar pigmen warnanya dengan memakan udang-udangan, siput dan sebagainya. Dan udang-udangan sendiri kemudian memakan planktonik atau hewan zooplankton mikroskopis yang hanyut dan berenang di dalam air. Hewan-hewan zooplankton ini memperoleh pigmennya dari ganggang mikroskopis dan tumbuhan atau fitoplankton. Dengan kata lain, sebagian besar hewan, termasuk ikan, reptil, amfibi, dan burung, tidak dapat mensintesis pigmen karotenoid mereka sendiri dan harus mendapatkannya melalui makanan yang mereka makan. Udang sendiri merupakan salah satu pakan super yang dianggap baik untuk treatment cana maru yellow centaurum ataupun jenis Marulioides lainnya. Udang adalah pakan yang kaya dengan kandungan astaxanthin yang dapat digunakan untuk menaikkan warna cana maru. Di video sebelumnya, kita sudah mengulas perbandingan senyawa astaxanthin dalam berbagai jenis udang. Dan diketahui jika udang Faname merupakan udang dengan kandungan astaxanthin cukup tinggi dibandingkan dengan jenis udang lainnya. Kandungan astaxanthin pada udang Faname berkisar sekitar 350 mikrogram per gram. Bagi Anda yang masih awam, astaxanthin adalah pigmen kemerahan yang dimiliki oleh sekelompok zat yang disebut karotenoid. Menurut penjelasan Dr. Nina Meilizza, seorang peneliti dari Balai Riset dan Budidaya Ikan Hias KKP, astaxanthin adalah jenis karotenoid yang paling mudah disintesis oleh tubuh ikan predator dibandingkan dengan 800 jenis karotenoid lainnya. Menurut Dr. Nina, untuk menaikkan warna merah pada ikan karnivora, penggunaan astaxanthin jauh lebih efektif dibandingkan lutein, zeaxanthin, kantaxanthin ataupun jenis karotenoid lainnya. Jenis karotenoid non-astaxanthin yang dikonsumsi ikan tidak akan bisa memunculkan warna merah karena zat itu hanya bisa disimpan dalam bentuk aslinya tanpa bisa disintesis oleh tubuh ikan. Produk astaxanthin sintetis dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama Karofil Pink yang dikeluarkan oleh DSM Nutritional Products. Selain itu, juga terdapat produk serupa yaitu Lucantin Pink yang dikeluarkan oleh BASF Corporation. Sebelum kita mengupas perbandingan jumlah senyawa astaxanthin antara udang dan Karofil, mungkin sebagian dari Anda ada yang bertanya, amankah Karofil atau Lucantin untuk kesehatan cana maru Anda? Karena banyak kiper yang enggan menggunakan zat pewarna ini karena dianggap jika kedua produk ini adalah bahan kimia sintetis yang tidak baik untuk ikan. Faktanya, saat ini sumber utama astaxanthin dalam produk Karofil Pink atau Lucantin Pink adalah mikroalga alami berupa Haematococcus pluvialis. Bahkan seiring waktu, pigmen sintetis ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal efektivitas manfaat dan keamanan dalam pemakaiannya sehingga telah disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA, sebuah badan pengawas makanan dan obat di Amerika Serikat sebagai pewarna aditif yang tidak hanya diperuntukkan khusus bagi hewan dan ikan, tetapi juga untuk obat-obatan dan kosmetik. Di pasaran, produk Karofil Pink atau Lucantin Pink banyak dikemas dalam kemasan 5 gram dengan kandungan astaxanthin sebesar 10%. Itu artinya dalam kemasan 5 gram tersebut terdapat senyawa astaxanthin sebesar 500 mg atau sekitar 500.000 mikrogram. Lantas, bagaimana perbandingan kadar senyawa astaxanthin dalam produk tersebut dibanding udang Faname? Dalam jurnal penelitian disebutkan jika kadar astaxanthin udang Faname dalam keadaan utuh segar adalah sebesar 350 mikrogram per gram. Bila dihitung, maka satu kemasan Karofil 5 gram setara dengan udang Faname seberat 1428 gram atau sekitar 1,4 kg. Bagaimana dengan udang rebon? Udang rebon diketahui mengandung senyawa astaxanthin sebesar 25 mikrogram per gram. Itu artinya satu bungkus kemasan Karofil setara dengan 20 kg udang rebon. Dari hasil perbandingan ini, dapat disimpulkan jika astaxanthin sintetis cukup efektif sebagai suplementasi pigmen untuk cana maru. Hal ini diutarakan oleh Dr. Nina dalam webinar Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Airlangga. Menurutnya, penggunaan astaxanthin sintesis lebih efektif karena tingkat kemurniannya yang tinggi.
Hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah, jika Anda menggunakan udang sebagai pakan, pastikan tidak mengupas atau membuang bagian kepala, kulit atau cangkangnya. Karena kandungan tertinggi astaxanthin justru terdapat pada kepala dan cangkang udang. Cukup buang tanduk pada bagian kepala dan ekor udang. Dan tentu saja udang segar jauh lebih baik dibanding dengan udang kering atau udang oven karena udang segar memiliki kandungan astaxanthin lebih tinggi dibanding udang kering. Selain itu ikan tentunya lebih menyukai makanan basah ketimbang makanan kering. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut mengenai kandungan senyawa astaxanthin pada berbagai jenis udang, Anda dapat menyimak pada video sebelumnya. Di YouTube sendiri, banyak tutorial yang memperlihatkan cara meracik pelet atau pakan untuk yellow maru dengan chlorophyll yellow, atau pakan untuk red maru dengan chlorophyll red. Sudah tepatkah itu? Perlu Anda ketahui, jika chlorophyll yellow atau red memiliki kandungan utama berupa senyawa kantaxanthin. Di mana senyawa kantaxanthin tidak sama dengan astaxanthin. Seperti yang sudah kita uraikan sebelumnya, astaxanthin terbukti sebagai senyawa pigmentasi terbaik khusus untuk sistem metabolisme ikan karnivora seperti cana maru. Jadi, info penting bagi Anda yang hendak membuat pelet atau pakan racikan sendiri, pastikan Anda menggunakan produk chlorophyll atau lucantin yang tepat. Karena chlorophyll red atau yellow lebih diperuntukkan bagi unggas. Bukan untuk aquaculture ataupun ikan hias. Untuk aquaculture atau ikan hias, DSM menyediakan chlorophyll pink. Atau lucantin pink yang dikeluarkan BASF. Setidaknya begitulah penjelasan resmi dari situs DSM ataupun BASF. Lantas, berapa lama pigmentasi pada cana maru dapat bertahan? Di sini, banyak pendapat para kiper yang keliru. Mereka menganggap hasil warna pigmentasi dari astaxanthin tidak akan permanen dibanding dengan pakan alami seperti udang. Oleh karena itu, mereka enggan menggunakan astaxanthin sintetis dan lebih memilih menggunakan pakan alami untuk cana maru. Padahal, menurut penjelasan Dr. Nina Melizza, semua jenis astaxanthin entah itu dari pakan alami atau dari hasil sintetis, keduanya sama saja. Keduanya, entah itu pakan alami seperti udang atau pigmen sintetis, tidak akan bersifat permanen. Karena pigmen warna pada ikan ini akan terus habis termetabolis oleh tubuh ikan untuk mewarnai atau mengisi sel kromatofora. Itu artinya untuk mempertahankan warna ikan predator seperti cana maru agar tetap cerah, asupan astaxanthin harus terus diberikan. Menurut Dr. Nina Melizza, bila dihentikan maka penurunan kualitas warna ikan akan mulai tampak menurun dalam jangka waktu 2 minggu hingga 1 bulan. Pernahkah Anda melihat gambar atau poster ini di media sosial? Di video berikutnya kita akan mengulik dan membongkar fakta seputar teori genetik dalam treatment cana maru yellow sentarum. Jadi pastikan like, share, komen, dan subscribe-nya.